Ini tadi videonya kepotong sendiri karena ini masih apa namanya, masih adu jotos juga. Ya, poin pentingnya, saya itu raja yang punya semesta, anak kandungnya Tuhan Suruh Alam, Bapak Raja Neptunus sama Ibu Ratu Pantai Selatan. Nggak ada bagusnya, mau dikaji kemana aja itu nggak ada bagusnya. Guru yang paling baik adalah Al-Quran. Yang ditanya di saat malaikat mungkar dan nakir menjalankan tugasnya adalah apa kitab kamu, bukan siapa guru kamu. Jadi kalau orang lagi meninggal, yang ditanya itu apa kitab kamu, bukan siapa guru kamu. Contohnya guru kamu siapa? A. Udah tahu salah kok masih dilakuin. Kalau ditanya kitab kamu apa? Al-Quran. Al-Quran itu dijaga keasliannya, tulisannya, cara ngebacanya. Al-Quran itu nggak mungkin salah. Orang kalau memfitnah Al-Quran itu udah nggak ada kata ampun sama sekali. Itu intinya. Ini juga untuk bukti juga. Terus rata-rata nih orang kalau bisa ngebaca itu bisa berpikir. Orang kalau bisa berpikir, kalau nggak bisa ngebaca ya nggak mungkin bisa berpikir. Kalau bisa ngebaca pasti bisa berpikir, berarti bisa ngebedain benar salahnya perbuatan. Itu intinya. Ini mah pengen sambil santai, cuman itu aja tadi malu-malu gitu yang bikin kesel mah di situ doang. Batasan tentang pelajaran yang boleh dipelajarin dan tidak boleh dipelajarin. Memangnya ada pelajaran yang tidak boleh dipelajarin? Ada, seperti ini contohnya. Jangan belajar teori politik dan siasat. Memangnya kenapa tidak boleh belajar teori politik dan siasat? Ini dijelasin biar pada pinter. Karena dalam setiap ajaran agama kita tidak boleh mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi. Karena itu perbuatan makhluk yang licik dan curang. Dan kalau kalian belajar teori politik dan siasat, berarti kalian ingin masuk neraka jahanam. Teori sama politik sama siasat itu apa? Teori itu politik, politik itu siasat, siasat itu perbuatan makhluk-makhluk yang licik. Makanya dilarang dipelajarin di dalam semua ajaran agama. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti teori X sama Z. Teori X sama Z itu teori apa? Habis makan pasti minum. Itu nggak boleh dipelajarin. Kenapa? Karena itu yang dilarang oleh agama, itu yang dilarang oleh negara. Kalau udah dilarang ya udah, ngapain dipelajarin? Udah, itu intinya. Karena itu perbuatan makhluk yang licik dan curang. Dan kalau kalian belajar teori politik dan siasat, berarti kalian ingin masuk neraka jahanam. Masa sekolah tinggi-tinggi pengen jadi orang licik? Ya jangan. Makanya jangan belajar teori politik dan siasat. Itu intinya. Batasnya kan udah ada kan.
makanya di sila keempat Pancasila itu ada yang namanya kebijaksanaan yang dipimpin dengan hikmat dan bermusyawaratan dalam perwakilan kerakyatan atau apa namanya. Jadi maksudnya yang ahli mah bisa bisa ngebaca apa yang lagi dialamin, apa yang lagi dipikirin. Itu intinya. Atau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tujuannya sila keempat tadi agar mendapatkan keputusan yang bijaksana. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti Pak Polisi dan Pak TNI ketika ingin menghukum masyarakat itu harus disumpah dulu semuanya dengan Al-Quran. Siapa aja yang disumpahnya? Satu nih tersangkanya, masyarakatnya, keluarganya, RT-nya, RW-nya, kecamatannya, kelurahannya, kecamatannya, wali kotanya, bupatinya, gubernurnya, presidennya, wakil presidennya, perwakilan dari setiap negara, perwakilan dari PBB. Disumpah semuanya dengan Al-Quran. Agar apa disumpah semuanya dengan Al-Quran? Agar pemerintahan gak membenci masyarakat, masyarakat gak membenci pemerintahan. Itu tujuannya sila keempat Pancasila, agar masyarakat gak membenci pemerintahan atau pemerintahan gak membenci masyarakat. Terus nih, ketika ada anak yang berhenti sekolah atau putus sekolah, itu tanggung jawabnya siapa? Itu tanggung jawabnya kepala sekolah. Makanya kalau kepala sekolah ngerasa terbebani dengan pekerjaannya, langsung tonjokin aja, langsung injek-injekin aja. Saya mah senangnya bagian nonjokin doang, bagian injek-injekin. Kenapa? Ya tugasnya apaan? Guruin guru? Ya salah. Tugasnya ngurus anak-anak yang berhenti sekolah atau anak-anak yang putus sekolah. Kalau merasa terbebanin bagaimana? Itu makanya ke sila keempat tadi tujuannya bermusyawarah itu agar mendapatkan keputusan yang bijaksana. Berkoordinasi kepada siapa? Berkoordinasinya berkoordinasi kepada masyarakat, Pak Polisi dan Pak TNI. Yang mana yang nggak mau sekolah? Yang mana orangnya? Cari dulu. Cariin. Tanda tangan enak aja. Nggak mau tanda tangan dulu. Tangan. Kalau sampai nggak mau sekolah ditembak mati. Ada tanda tangannya no. Mau sekolah apa enggak? Itu intinya. Ada perjanjian tertulisnya. Itu makanya ya kalau nggak mau ditembak mati ya sekolah, karena pemerintahan lagi fokus ngelakuin revolusi mental dengan pendidikan agama dan rasa takut akan hukuman. Itu intinya. Jadi kalau ada pak kepala sekolah atau ibu kepala sekolah yang merasa terbebanin, bener-bener aja, langsung injekin aja. Ya kalau ada baku hantamnya seneng. Kenapa? Ya dipikirin sendiri aja.
Bahasa Indonesianya kebijaksanaan yang dipimpin dengan hikmat dan bermusyawaratan dalam perwakilan kerakyatan. Sila keempatnya agar diperbarui, agar apa? Agar lebih mudah dimengerti. Tujuannya bermusyawarah agar mendapatkan keputusan yang bijaksana. Dikaji secara jauh dengan bahasa Indonesianya nih, gotong royong atau ramai-ramai untuk mengambil suatu keputusan yang bijaksana. Intinya untuk terciptanya kesetaraan atau kesamaan atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan dunia harus bermusyawarah atau berkoordinasi atau berbicara satu sama lainnya. Contohnya seperti tadi, kesamaan atau kesetaraan itu diciptakan dengan pendidikan dan rasa takut akan hukuman. Bayi yang terlahir cacat itu langsung dibunuh, nggak apa-apa, nggak dosa. Kenapa? Karena itu udah tertulisin di dalam Al-Quran. Pernah dengar apa enggak? Bayi itu masih suci atau bayi itu masih bersih, artinya akan terlahir kembali. Jadi pembunuhan bayi yang cacat itu diperbolehin. Kenapa? Karena ketika bayi itu gede akan membuat malu negaranya, terus membuat rasa bersalah kepada negaranya, kepada orang-orang yang melihat bayinya juga. Itu intinya. Baru sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan dunia. Kesamaan atau kesetaraan terwujudnya dengan apa? Dengan pendidikan agama dan rasa takut akan hukuman dan pendidikan yang lainnya. Kalau belajar agama itu di usia 3-6 tahun aja udah pinter. Di usia 3-6 tahun. Jadi intinya kalau orang tua bagaimana? Kalau orang tua itu jaga kelakuan aja, biar anaknya yang melanjutin cita-citanya atau keinginannya. Itu intinya. Agama itu apa sih? Agama itu batasan kehidupan. Orang belajar agama agar mengetahui batasan kehidupan. Itu intinya. Sambil ngelurusin semua ajaran agama. Bangsa Indonesia itu nenek moyangnya semua ajaran agama, nenek moyangnya semua makhluk. Orang yang hidup di seluruh dunia itu orang mana? Orang Jawa. Yang ngebedain itu hanya kelakuannya aja. Itu intinya. Agama yang lurus, agama apa aja? 1. Buddha aliran Al-Quran. Yang keduanya Hindu aliran Al-Quran. Yang ketiganya Islam aliran Al-Quran. Kitab Taurat itu menunggu Al-Quran. Kata salib itu kata tambah, artinya harus masuk Islam. Yang jadi pertanyaannya, siapakah yang disalibnya? A. Orang Kristennya sendiri. B. Orang Kristennya sendiri. C. Orang Kristennya sendiri. Ye, benar. Selamat, kalian disalib. Benar, karena kitab Taurat itu menunggu Al-Quran. Kalau nggak mau disalib, masuk Islam. Udah itu doang.
agama Buddha, agama Hindu itu hanya untuk ngejaga tradisi. Masuk Islam dulu, Islam aliran Al-Quran, udah bener-bener paham, mau bantu ngejaga tradisi, nggak apa-apa. Jangan belajar ke yang lainnya, itu intinya. Saya masih belum megang uang saya. Sekarang tanggal 5 Oktober jam 2:24 malam. Saya tinggalnya di Serang, Banten, di Kampung Ciwedus Kidul. Kalau dari exit tol Serang Timur nggak jauh, cuma jarak 2 atau 3 km. Kalau ngerokok kretek, ini dipencet-pencetin nih, jadinya nggak kempot. Saya masih lajang, pernikahan gaib melulu, di dunia nyatanya masih lajang. Ya makanya pernah baca kan, wujud Tuhan yang ada tompelnya. Pernah baca itu kan, wujud Tuhan yang ada tompelnya. Orang ngehindarin laknatan dari saya. Kalian kok ngeledek, ya berarti kalian sanggup konsekuensinya. Itu intinya. Ya bergeraklah, bawain duit saya langsung. Mau nunggu apa lagi? Timbanya juga pengen buka sama nyokap, pengen punya cucu secara sadar sama sadar. Kalau yang itu bagaimana? Yang itu malaikat doang. Itu intinya. Kalau pengen belajar sholat atau sembahyang, ditulis di buku nih, ditulis di buku bacaan sholatnya atau tulisan sholatnya, ditulis di buku yang gede-gede, tulisannya yang gede-gede, ditulis yang gede-gede, baru taruh di depan sejadah, baru sambil berdiri, sambil baca bacaan sholat, sambil ngeliat taruh di depan sejadah. Jadi belajar sholatnya sendiri-sendiri, di rumahnya sendiri-sendiri. Jadinya nggak ada yang takut kehilangan keluarganya. Kenapa? Karena sekarang itu banyak orang yang berlindung di bawah agama, berlindung di bawah negara, kelakuannya nggak sesuai. Makanya berpegangnya kemana sekarang? Sekarang ini berpegangnya ke Al-Quran aja. Itu intinya. Sebenarnya lebih bagus itu berkumpul, bersosial. Cuman karena makhluk-makhluk yang gak punya malu itu ya seperti itu. Meskipun bersosial nih, berpegangnya kemana? Ya ke Al-Quran. Jadi gak ada bagusnya kalian itu makhluk-makhluk yang ditangguhin kematiannya atau ditangguhkan kematiannya sampai hari kiamat, tapi kalian masih lari dari kematian. Makanya ya auzubillahi minasyaitonirrajim, jangan sampai seperti mereka. Itu intinya. Berbohong itu menimbulkan fitnah. Segala sesuatu yang menimbulkan fitnah itu wajib mati. Itu intinya. Segala sesuatu itu bisa menjadi saksi, Makanya bagaimana cara mengeksekusinya? Mengeksekusinya begini. Sayang dulu. Sayang dulu. sayang. Baru giniin, gituin, jadi selesai. Kenapa? Karena itu tadi, disuruh jujur aja nggak mau atau nggak bisa.
orang mau nolongnya juga susah. Itu intinya. Kalian jangan sampai seperti mereka. Banyak yang disayang-sayang juga. Seperti biasa, ciri khas pasukan Garuda sama pasukan ikan pari itu mendidik sambil menghukum. Ada yang dididik, ada yang dihukum. Itu intinya. Semua kejahatan itu harus ada perjanjian yang tertulis. Harus ada perjanjian yang tertulis. Itu intinya. Karena nggak semua orang tahu tentang batasan atau tahu tentang hukuman. Yang udah tahu ngasih tahu sama yang belum tahu, jangan pura-pura nggak tahu. Saya mah acaranya banyak coy, acaranya banyak. Udah itu aja dulu. Itu namanya cara membunuh unta. Disayang-sayang, dielus-elus dulu. Ya makanya jujur. Saya mah sama seperti dulu, nggak berubah. Nggak berubah. Hobinya cuman ngebaperin anak orang doang. Cuman ngebaperin doang. Ngebaperin. Tapi kalau udah keterlaluan ya udah, sanggup konsekuensinya. Itu intinya. Udah itu intinya. Nanti sambung lagi. Tapi semuanya